Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di King Fat Channel. Dan untuk kali ini spesial buat teman-teman. Fat bahas ada beberapa pembahasan penting, dimana ada migrasi, kemudian ada grace period, ada PTNs yang kalian tanyakan, kemudian ya juga modus-modus yang mungkin tidak bertanggung jawab ya. Jadi setelah ini kita langsung bahas to the point. Let's go and let's check it out. Oke guys, kita sudah berada di tampilan terbaru dari Pi Network. Kita nggak usah lama-lama, langsung intinya ya. Sebelum kita bahas untuk beberapa poin, jangan lupa teman-teman silahkan join di grup Telegram biar teman-teman tahu banyak informasi terkait Pi Network dan juga project-project bisnis yang lain. Linknya Fat sediakan di komentar atau deskripsi ya. Silahkan masuk guys. Oke, langsung aja kita bahas terkait grace period ini teman-teman. Jadi kalian jangan langsung negative thinking, langsung menjudge yang enggak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, baca dengan teliti, di situ ada pesan penting di mana nanti kita bahas ya, to the point aja langsung guys. Nah, di sini kan sudah dijelaskan di penjelasan singkat. Ini terkait penambahan di 1 bulan ini, bulan Februari untuk KYC teman-teman yang belum sempat itu ya, apalagi yang baru-baru daftar. Nah itu kan diberikan kesempatan guys. Kemudian untuk Open Network, bahwasanya grace period ini tidak mengganggu proses Open Network. Jadi teman-teman jangan sampai khawatir, karena di situ dijelaskan bahwasanya independently, secara tersendiri atau secara mandiri guys. Oke. Lagian kalau kita bahas KYC kan KYC sudah lebih sesuai dengan persyaratan. Udah 18 juta kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah ya. Yang perlu kita pertanyakan adalah ya semoga kuartal 1 ini benar-benar sudah Open Network, tidak molor lagi teman-teman ya. Nah kita langsung ke inti dari pembahasannya di blog ya, kita langsung cek. Oke guys, jadi di sini dijelaskan terkait grace period yang ditambah ini masa tenggangnya. Jadi alasannya itu ya biar teman-teman itu banyak yang selesai verifikasi KYC dan juga migrasi. Dimana kan ini juga kembali ke project Pi Network agar supaya sehat, agar seimbang. Karena kan memang tujuannya adalah inklusivitas guys. Ya semuanya dapat gitu kan, tidak beberapa saja. Nah jadi kurang lebih tujuannya seperti itu. Nah dan di sini catatan penting yang ingin Fat sampaikan ke teman-teman yaitu perlu dicatat bahwa masa tenggang tidak bergantung pada waktu Open Network. Open Network dapat diluncurkan sebelum atau setelah masa tenggang berakhir. Nah itu guys. Jadi untuk waktu grace period ini khususnya KYC sudah ya, sudah kita itu lebih KYC-nya syarat 15 juta sudah terpenuhi. Saat ini kita itu lebih menunggu yang belum sesuai target yaitu migrasi dan juga aplikasi yang harus 100 itu guys. Nah itu nanti kita bahas setelah ini ya untuk yang migrasi. Kemudian untuk pertanyaan yang potensial teman-teman tanyakan itu kalian baca sendiri ya. Contohnya ini adalah apakah ekstensi ini mempengaruhi peluncuran Open Network? Nah tadi sudah dibilang tidak guys. Oke. Jadi kalau KYC kita udah lebih 15 juta. Kemudian apa yang terjadi jika saya melewatkan? Ya otomatis teman-teman di sini diberi kesempatan untuk menambang 6 bulan sebelum migrasi. Nah ini pokoknya kalian baca udah jelas di sini guys ya. Kemudian berapa banyak waktu tambahan? Nah di sini dibilangnya ada 2 bulan guys. Jadi teman-teman silahkan kalian langsung aja baca-baca sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke migrasi yang ini adalah info baik buat kita semua guys. Oke teman-teman, ini kalian bisa langsung cek di Pi Browser. Teman-teman bisa lihat data yang ada di atas ini menandakan 9.800.000, kurang sedikit lagi guys. Ya mungkin bisa besok atau besok lusa udah beres. Ya intinya udah beberapa hari lagi lah ya.
Nah, yang harus kita tunggu adalah update dari Pi Ecosystem. Aplikasi yang 100 itu, ini kayaknya masih belum ada pergerakan. Nah, itu yang harus kita cek nanti, guys. Tapi kalau prediksi FAT sih, ya semoga saja di Pi Day sudah open network ya. Semoga. Setelah ini kita bahas hal-hal yang agak sedikit ya tidak mengenakan lah ya, yang kita dengar selama ini, khususnya menyangkut nama baik King Fahd Channel. Ada beberapa teman-teman yang memanfaatkan nama Fahd yang nggak bener lah ya, disalahgunakan. Nah, di sini Fahd ingin klarifikasi, konfirmasi bahwasannya teman-teman jangan langsung percaya kalau ada yang mengaku-ngaku khususnya menggunakan nama King Fahd Channel. Nah, seperti ini contohnya, kita langsung cek ya. Oke guys, jadi Fahd di sini ingin mengklarifikasi bahwasannya sekali lagi ya, King Fahd Channel benar-benar menaati aturan dari pihak core team di Inclose Mainnet ini guys. Fahd tidak jual beli koin Pi di black market atau pasar gelap atau apalah, terserah lah ya. Jadi Fahd tidak ikut-ikutan jual beli atau yang kalian bilang serok menyerok, tukang serok, terserah lah. Karena selama Fahd tidak muncul di hadapan teman-teman, itu Fahd punya project di luar Pi Network atau project sebelah, yaitu kita dagang kripto guys. Teman-teman kalau nggak percaya silahkan masuk grup. Di grup itu Fahd tidak pernah membahas jual beli Pi karena memang ya Fahd konsisten ingin taat aturan ya. Kalau ada yang fitnah King Fahd serok, King Fahd jual beli, nah itu mungkin yang palsu-palsu guys, bukan yang asli ya. Buktikan teman-teman ya, Fahd tantang kalian. Kalau misalkan kalian ketemu atau siapapun yang punya transaksi jual beli dengan Fahd jual beli koin Pi, nanti kalau terbukti Fahd bersalah ya Fahd kasih kalian 100 koin Pi cuma-cuma. Dan itu Fahd pastikan tidak akan bakal ada guys, karena Fahd fokus di project sebelah dimana kita cuan kripto real di momen emas bull run. Teman-teman udah banyak banget udah ya yang ikut projectnya Fahd. Nanti insya Allah Fahd bakalan bahas juga di konten. Nah, biar kalian tahu nih aktivitas Fahd selama Fahd itu sibuk tidak buat konten Pi Network. Perlu juga teman-teman ketahui bahwasanya Fahd itu udah banyak yang masukin nomor WA ke dalam grup-grup Pi Network. Nah, itu Fahd sampai nggak bisa mengkontrol satu persatu guys. Tapi alhamdulillah kemarin-kemarin Fahd udah setting kalau teman-teman mau add nomor Fahd udah nggak bisa ya, harus ada izin gitu kan. Nah, ini Fahd baru tahu nih, contohnya adalah grup WA ini. Nah, ini kan kalian bisa lihat di bawah itu dikunci sama adminnya guys. Nah, ini Fahd dimasukkan oleh mereka dan Fahd nggak nyadar kalau grup ini itu kata teman Fahd adalah modus ya, hati-hati. Ya, Fahd banyak mata-mata lah ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Nah, ini adminnya nih, waduh, pasti kalian tahu namanya lah ya, Widias. Nah, ini dia share project apa yang dibahas di sini, kalian bisa lihat grupnya Earth Bitcoin Pi Network. Nah, itu hati-hati guys ya. Kalau dia mengatasnamakan, wah Fahd ada di grup ini, emang benar, tapi Fahd gak tahu menau ini project apa gitu kan. Jadi langsung dimasukin aja ke sini. Tapi Fahd udah keluar guys. Sekarang Fahd udah mulai selektif, sudah mulai benar-benar menyeleksi grup-grup apa saja sih yang benar-benar real Pi Network, bukan modus-modus guys. Nah, ini ya, jangan sampai join di grupnya Widias ini teman-teman ya. Hati-hati. Pokoknya teman-teman hati-hati. Kalian kalau benar-benar mau valid, masuk aja ke grup Telegram Fahd atau di WA-nya Fahd. Nah, itu nanti kalian bisa tahu aktivitas bisnis yang Fahd lakukan. Itu ya. Oke, jangan sampai teman-teman untuk jual beli koin Pi kalau ada apa-apa ya. Kebanyakan kan kalian koinnya hilang, kena tipu dan sebagainya. Fahd udah ingatkan berkali-kali di konten-konten Fahd ya. Ya terserah kalau teman-teman mau lanjut ya, masing-masing lah ya resiko ya. Selanjutnya Fahd akan bahas pertanyaan teman-teman terkait PTNs Enggal Nirwana Sejati kalau nggak salah ya. Jadi intinya adalah untuk
PT yang sudah terdaftar ya, ini khusus kripto guys ya, yang udah terdaftar di Bapepti atau sekarang itu dipegang oleh OJK. Apa saja sih ya PT-PT yang sudah legal gitu kan ya, yang udah disahkan. Nah contohnya ini guys, beberapa itu ya, kalian bisa lihat di sini tidak ada nama PT ENS atau Enggal Nirwana Sejati. Kalian bisa cek langsung deh ke website Bapepti atau OJK biar memastikan lagi. Kemarin Fat itu udah chat langsung ke nomor WA-nya Bapepti. Bisa lihat langsung terkait nomor Bapepti ya. Kalian bisa cek di Google, itu tersedia. Dan teman-teman coba tanya di WA-nya. Ini seperti yang Fat sudah tanya sebelum-sebelumnya. Itu Bapepti jawabannya seperti ini guys ya. Kebetulan Fat tanya legalitasnya dan jawabannya adalah PT Enggal Nirwana Sejati tidak terdaftar di Bapepti, terima kasih. Nah itu guys, jadi sekarang itu udah transparan, bisa dilacak. Nggak usah langsung ke kantornya PT ENS, disuruh ke Jogja, ngapain gitu loh. Jadi kita langsung bisa mengecek secara website online-nya. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan yang benar-benar Fat sayangkan adalah ketika di situ ada sumbangan atau mungkin iuran 500.000 guys. Nah itu kan buat teman-teman yang nggak paham bahwasanya kalau mencairkan di kripto itu sangat gampang banget guys ya. Hanya butuh beberapa menit teman-teman itu sudah withdraw dengan sendirinya. Tidak ada pihak ketiga dan sebagainya, teman-teman bisa memproses itu sendiri guys. Jadi kalau alasannya 500.000 itu untuk administrasi, ya menurut Fat besar banget ya teman-teman ya. Di komunitasnya itu di grup WA-nya Fat sudah pernah bilang, teman-teman kalau misalkan mau WD nanti ketika CoinPay itu listing, Fat akan bantu langsung guys, gratis. Jadi intinya di sini Fat ingin menghimbau ke teman-teman ya, kalau kalian mau WD di dunia cryptocurrency itu ya gampang banget. Saya sendiri udah berkali-kali guys ya di toko kripto. Nah teman-teman nanti ketika sudah masuk, misalkan Fat buat kontennya, ya tinggal ikuti saja teman-teman. 500.000 itu sayang banget ya, itu buat kalian jajan atau mungkin kalian putar di bisnis lain itu lumayan guys. Jadi ini mohon maaf buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Itu saja terkait PTN, semua kembali ke teman-teman. Fat hanya menyarankan yang terbaik. Kalau kalian nggak bisa pun, Fat bisa nanti mengarahkan teman-teman melalui konten atau mungkin kita ketemu face to face guys ya. Lagi pula kan kita belum tahu nih harga nanti ketika pay listing itu berapa teman-teman. Gak usah terburu-buru kalian mengeluarkan 500.000 duluan kayak gitu ya, nggak usah guys. Mungkin ketika teman-teman mau mempersiapkan itu, kalian bisa daftar dulu deh buat exchanger kripto. Nah itu masih aman sih. Tapi kalau sudah mengeluarkan duit alasannya A, B, C, nah itu sayang banget teman-teman ya. Selanjutnya yang terakhir adalah himbauan. Sekali lagi Fat ingatkan, nggak bosan-bosannya tetap hati-hati guys ya. Sekarang banyak banget oknum di Indonesia maupun di luar negeri khususnya, mereka itu membuat website phishing. Nah teman-teman ini kena jebakan iDrop yang memang bukan resmi dari pihak core team guys. Contohnya adalah dari iklan yang tiba-tiba muncul atau sponsor-sponsor yang tiba-tiba nyelonong di sosmed kita. Jangan sampai diklik, apalagi frasa sandi kalian itu dikasih gitu kan. Sudah banyak kejadian. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat Fat munculin contoh-contohnya. Makanya Fat selalu himbau teman-teman terus update di channel ini. Jangan sampai kalian mengalami hal buruk padahal kita belum listing, sebentar lagi open mainnet, ternyata dihack. Udah banyak lah ya yang curhat di WA atau di sosmed-sosmed, wallet saya kena hack, koin saya hilang dan sebagainya. Nah itu kembali ke masing-masing. Fat sudah menghimbau yang terbaik buat teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Thank you very much for today. Terima kasih. Jangan lupa share untuk konten ini ke grup-grup kalian semua ya, biar tim kalian, biar teman-teman pioner semuanya tuh tahu yang sebenarnya seperti apa. Thank you very much guys. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.